Beloved people, jumpa lagi dalam pengajaran firman iman minggu ini. Kita akan menyambung pembicaraan kita minggu lalu. Kali ini kita akan melihat secara khusus ayat-ayat kesembuhan dan kesehatan ilahi untuk kita terapkan sebagai obat sorgawi yang kita makan 3 kali sehari, sebagaimana telah kita pelajari minggu lalu. Bagi Anda yang belum mengikuti pengajaran minggu lalu, saya sarankan untuk mendengarkan apa yang telah dibagikan minggu lalu, sehingga Anda memiliki pemahaman dasar dan iman untuk diterapkan dalam apa yang akan kita lihat hari ini. Kita akan memulai perjalanan rohani kita hari ini. Setiap ayat firman Tuhan yang kita bahas hari ini dapat langsung Anda terapkan sebagai deklarasi iman Anda. Namun, saya juga menyertakan perkataan yang didasarkan dari setiap ayat tersebut untuk memudahkan Anda mendeklarasikannya. Saya mengingatkan kembali dengan singkat hal penting yang telah kita pelajari bersama minggu lalu, yaitu memperkatakan firman Tuhan adalah cara di mana kita dapat berfellowship dengan Tuhan dan sekaligus mengembangkan iman kita pada saat yang sama. Jadikan obat sorgawi firman Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita ini sebagai obat yang kita makan secara teratur 2-3 kali sehari, seperti obat medis yang diberikan dokter. Kehidupan dan kuasa penciptaan yang ada dalam kandungan firman Tuhan itu akan menjadikan seluruh tubuh kita sehat dan hidup. Sebagaimana Amsal 4 ayat 20 dan 22 katakan. Firman Tuhan, yaitu obat sorgawi dari Tuhan tadi, kita ucapkan dengan mulut kita 3 kali sehari sampai iman timbul. Dan sekali sehari untuk menjaga kondisi iman kita. Dalam situasi yang buruk, dosis dapat didobelkan. Sebab obat sorgawi ini tidak memiliki efek samping negatif sama sekali. Baik, mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 21-22. Dikatakan firman Tuhan demikian, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Roma 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan, dalam nama Yesus, Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup saya. Dialah Tuhan yang empunya hidup saya. Karena itu, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh tidak mempunyai hak dan kuasa atas diri saya. Saya telah diampuni dan dibebaskan dari segala dosa. Saya telah mati terhadap dosa, dan sekarang saya hidup dalam kebenaran yang dianugerahkan kepada saya dalam Kristus bagi Allah. Karena itu, segala hukuman dosa tidak berhak lagi atas diri saya dalam nama Yesus. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan, dalam nama Yesus, saya telah diampuni lewat darah Yesus. Karena itu, saya hidup bebas dari sakit hati dan sikap tidak mau mengampuni. Saya mengampuni orang lain, sebab Kristus telah mengampuni saya, dan kasih Allah telah dicurahkan di seluruh hati saya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan, dalam nama Yesus, Yesus Kristus telah menanggung segala dosa saya pada tubuhnya di kayu salib. Karena itu,
Saya sekarang telah mati terhadap dosa, tetapi saya hidup bagi Allah. Dan karena itu, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan dan dijadikan utuh, sehat, sempurna. Kehidupan Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 24 adalah kenyataan dalam tubuh saya, memulihkan setiap sel tubuhku. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Katakan, dalam nama Yesus, Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit saya dan memikul segala kesakitan saya. Karena itu, saya tidak memberikan tempat bagi sakit penyakit dan kesakitan. Tuhan telah mengirimkan firman-Nya kepada saya dan menyembuhkan saya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Katakan, Bapa, karena firman-Mu, saya telah dijadikan pemenang. Saya telah menaklukkan dunia, daging, dan iblis oleh darah anak domba Yesus Kristus dan dengan perkataan kesaksian saya dalam nama Yesus. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Katakan, Bapa, aku bersyukur Engkau telah memberikan kepadaku kuasa hidup kelimpahan. Saya menerima kuasa hidup kelimpahan itu lewat firman-Mu, dan itu mengalir ke setiap organ tubuhku, membawa kesembuhan dan kesehatan sempurna dalam nama Yesus. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Katakan, Bapa Sorgawi, aku memperhatikan firman-Mu. Aku mengarahkan telingaku kepada ucapan-Mu. Aku tidak membiarkan semuanya itu menjauh dari mataku. Aku menyimpannya di lubuk hatiku. Sebab itulah yang menjadi kehidupan dan kesehatan bagi seluruh tubuhku. Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Katakan, dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai saya. Mataku tidak menjadi kabur dan kekuatanku pun tidak berkurang. Mataku diberkati sehingga melihat dengan jelas, dan telingaku pun diberkati sehingga mendengar dengan baik. Mazmur 91 ayat 10 sampai 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amsal 12 ayat 28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Katakan, dalam nama Yesus tidak ada yang jahat menimpa aku, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemahku, sebab Tuhan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka terus mengawal aku di sepanjang jalan. Karena itu, di segala jalanku hanya ada kehidupan, kesembuhan, dan kesehatan. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Katakan, dalam nama Yesus, Yesus telah memikul segala kelemahanku dan menanggung segala sakitku. Karena itu, aku tidak mengizinkan sakit penyakit berkuasa atas tubuhku. Sebaliknya, dalam nama Yesus, kehidupan Allah sendiri yang mengalir di dalam diriku membawa kesembuhan kepada seluruh jaringan tubuhku. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, jika sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Katakan, dalam nama Yesus aku telah ditebus dari segala kutuk. Galatia 3 ayat 13 mengalir di seluruh pembuluh darahku. Kuasanya mengalir kepada setiap sel tubuhku, memulihkan kehidupan dan kesehatan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Katakan, aku mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan, sebab tubuhku adalah bait dari Allah yang hidup. Tuhan tinggal di dalam aku, dan karena itu hidupnya sendiri memancar, memenuhi rohku, jiwaku, dan tubuhku, sehingga aku dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah setiap hari dalam nama Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Karena itu, aku perintahkan dalam nama Yesus, agar tubuhku menghasilkan kimia tubuh yang sempurna. Aku deklarasikan dalam nama Yesus, bahwa kondisi kimia darah tubuhku seimbang sempurna. Dalam nama Yesus, pankreasku dan seluruh sistem endokrinku menghasilkan hormon dalam jumlah yang tepat bagi kehidupan dan kesehatan sempurna. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan, Bapa Sorgawi, melalui firman-Mu, Engkau telah mengalirkan kuasa kehidupan-Mu sendiri kepadaku. Kuasa kehidupan Allah itu memulihkan tubuhku di setiap tarikan nafasku dan di setiap perkataan firman yang kuucapkan. Dalam nama Yesus, apa yang tidak ditanam oleh Allah dimusnahkan dan dicabut dengan seluruh akarnya dari tubuhku.
Kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 2:24 diukirkan pada setiap jaringan tubuhku, dan tubuhku menjadi hidup dengan kuasa hidup Allah sendiri dalam nama Yesus. Haleluya! Hari ini kita telah melihat dan memperkatakan kebenaran-kebenaran mendasar mengenai kehidupan, kesehatan, dan kesembuhan ilahi. Ingat, makanlah obat rohani ini setiap hari setidaknya 3 kali sehari. Ambil firman Tuhan, campur dengan iman, dan perkatakan itu atas tubuh Anda. Setidaknya 3 kali sehari. Deklarasikan firman Tuhan itu dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Lakukan dengan konsisten. Letakkan obat sorgawi ini di mulut Anda. Setidaknya 3 kali sehari. Amin. Minggu depan, kita akan melihat dan memperkatakan obat sorgawi firman Tuhan yang secara spesifik menyangkut tumor, kanker, artritis, kesehatan jantung dan darah, pembuluh darah, sistem imun, dan kesehatan tulang dan sumsum. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya akan berdoa untuk segala kebutuhan Anda. Mari angkat kedua tangan Anda. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus menyingkir daripada mereka. Malaikat Tuhan, pastikan suplai supranatural sorga sampai kepada tiap-tiap orang di dalam nama Yesus. Setiap kebutuhanmu dipenuhi Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Sekarang, kalau ada di antara Anda yang sakit, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Maka, dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu. Angkat setiap gejala palsu yang kamu coba taruhkan, perlihatkan dalam tubuh anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, sempurna, pemulihan sempurna dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku perkatakan pemulihan sempurna, kelimpahan. Aku perkatakan segala kebutuhanmu terpenuhi dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa secara khusus ataupun kesaksian yang Anda ingin bagikan, Anda dapat menuliskannya, mengirimkannya kepada alamat email yang ada di layar ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Karena itu, tidak ada kutuk lagi berlaku atasmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sampai jumpa dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.